Halo sahabat YouTube, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Yusin Kogoya. Bagi sahabat YouTube yang baru saja berkunjung, saya ucapkan selamat datang. Di channel YouTube saya ini, saya akan banyak membahas tentang Papua. Silakan sahabat YouTube untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya, agar setiap kali saya upload video baru, sahabat YouTube orang pertama yang memperoleh notifikasi dari YouTube. Dan jika sahabat YouTube merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan di media sosial sahabat YouTube. Oke, kita lanjut. Saya masih mengulas seputar suku Dani di Papua. Dan di video saya kali ini, saya akan membahas tentang aturan adat perkawinan dalam suku Dani. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan di video ini. Sebabnya, silakan sahabat YouTube untuk simak video ini dengan baik agar sahabat YouTube dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Poin yang pertama yaitu sistem kekerabatan suku Dani. Yang kedua itu dua marga tertua di suku Dani dan cabang marganya. Kemudian ketiga, penyebab pecahnya marga suku Dani. Yang keempat, diperbolehkannya perkawinan terjadi jika silang kelompok marga. Kemudian yang kelima itu, walaupun silang marga, tetapi dilarang terjadi perkawinan. Yang keenam, tujuan perkawinan silang kelompok marga. Kemudian yang ketujuh, sanksi. Sanksi ini diberikan akibat perkawinan yang terjadi antar sesama marga. Kemudian yang kedelapan, perkawinan orang suku Dani dengan orang yang berbeda suku. Ini baik suku yang di Papua maupun yang di luar Papua. Oke, kita mulai yang pertama. Sistem kekerabatan suku Dani. Dalam suku Dani menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapa. Jadi anak-anak yang lahir menggunakan marga dari bapak atau ayah mereka. Setelah perkawinan, si istri harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kemudian yang kedua, dua marga tertua di suku Dani dan cabang marganya. Jadi di sini saya membuat gambaran seperti ini agar nanti ketika saya menjelaskan tentang perkawinan dalam suku Dani, sahabat itu dapat memahaminya. Karena perkawinan dalam suku Dani itu mempunyai erat kaitannya dengan yang disebut dengan marga. Ada banyak marga di dalam suku Dani. Marga pada suku Dani itu ibarat pohon. Jadi satu pohon memiliki banyak cabang. Demikian pula dengan marga pada suku Dani. Di dalam suku Dani ada dua marga besar atau marga tertua. Itu marga Kogoya dan marga Wenda. Dari dua marga ini kemudian terpecah menjadi banyak marga. Saya akan membaginya menjadi kelompok. Yang pertama kelompok marga Kogoya dan yang kedua kelompok marga Wenda. Di sini saya menggunakan kata kelompok agar mudah dipahami. Yang termasuk dalam kelompok marga Kogoya. Yang pertama Tabuni, kedua Wanimbo, Telenggen, marga Magai, Kulua, Labene, Kilungga, Karoba, Hubi, Wea, Wetipo, Esegem, dan Wandik. Jadi tadi marga-marga yang saya sebutkan itu marga tertuanya ataupun marga besarnya itu marga Kogoya. Jadi sama saja, mereka semua itu bisa dikatakan sebagai bagian dari marga Kogoya. Kemudian yang kedua, kelompok marga Wenda. Yang pertama Wakerkwa, Jikwa, Murip, Jikibalom, Enumbi, Misikmbo, Tinal, Itlai, Lawiya, Alom. Jadi tadi marga Kogoya dan kelompok marga Wenda itu sebenarnya masih banyak. Yang tadi saya sebutkan hanya sedikit saja untuk sebagai contoh. Nanti sahabat itu bisa mencari tahunya sendiri. Yang berikutnya lagi di sini yaitu apa yang menyebabkan marga itu bisa pecah-pecah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas tadi, ada dua marga besar. Tapi kemudian dia pecah-pecah menjadi banyak marga. Tapi sebenarnya marga itu sama saja. Secara umum marga itu bisa pecah karena
perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Sesampainya mereka di sana, mereka membuat marga sendiri atau marga baru. Dan juga di tempat di mana marga induk itu berada, bisa jadi marga baru itu lahir. Dan ini bukan baru saja terjadi, ini sudah ratusan tahun yang lalu. Dan sampai saat ini marga-marga hasil pecahan dari marga induk itu masih ada dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Yang keempat, yaitu perkawinan silang kelompok marga. Perkawinan dalam suku Dani hanya diizinkan jika mereka berbeda marga. Yang dimaksudkan di sini bukan berbeda marga kecil atau marga cabang, tetapi dua marga besar itu. Jadi dua marga besar itu menjadi patokan dalam perkawinan suku Dani. Jadi dalam kelompok marga Kugoya dilarang saling kawin-mengawin. Demikian pula di kelompok marga Wenda tidak boleh ada perkawinan, karena sebenarnya marganya itu sama, atau bisa dikatakan sebagai saudara kandung. Hanya beda penyebutannya saja, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan itu. Perkawinan hanya boleh terjadi silang kelompok marga. Maksudnya di sini, kelompok marga Kugoya hanya boleh kawin dengan kelompok marga Wenda. Demikian pula sebaliknya, kelompok marga Wenda hanya boleh kawin dengan kelompok marga Kugoya. Yang kelima, yaitu perkawinan silang kelompok marga tetapi dilarang karena mereka masih memiliki hubungan darah. Ya, ini saya mengambil contoh diri saya sendiri. Ya, saya punya tante atau biasa dikatakan sebagai bibi, itu kan marganya sama dengan ayah saya. Itu menikah dengan orang yang berasal dari kelompok marga yang berbeda atau kelompok marga Wenda. Otomatis anaknya dari tante saya itu atau bibi saya itu mengikuti marga ayahnya. Ya, sebut saja ayahnya bermarga Wakerwa. Itu berasal dari kelompok marga Wenda. Saya tidak bisa kawin dengan anak dari tante atau bibi saya itu. Walaupun kita beda marga. Anak dari tante saya itu bermarga Wakerwa, sedangkan saya bermarga Kugoya. Karena saya memiliki hubungan darah lewat ayah saya. Kemudian yang kedua, contoh, saya punya om atau paman, punya anak bermarga sama dengan ibu saya. Misalnya saya punya ibu atau mama bermarga Wenda. Otomatis saudaranya atau yang saya panggil paman atau om, itu pasti bermarga Wenda. Nah, anaknya tentu bermarga Wenda juga. Ya, nah anak dari om saya itu tidak boleh kawin dengan saya. Walaupun kita berbeda kelompok marga, karena kita masih memiliki hubungan darah, yaitu dari ibu saya atau mama saya. Yang berikutnya lagi contoh, saya punya tete atau kakek dari ibu saya, marganya Wenda. Anak-anak dari saudaranya kakek atau tete itu, ya marganya beda kelompok marga dengan saya. Tapi saya tidak bisa kawin dengan mereka, karena saya punya hubungan darah, yaitu lewat ibu saya. Dan masih banyak lagi yang walaupun beda kelompok marga tetapi masih memiliki hubungan darah. Dan itu jelas-jelas dilarang dilangsungkannya perkawinan. Jadi sebelum terjadinya perkawinan, terlebih dahulu harus menelusuri garis keturunan supaya tidak salah orang, karena wilayah pegunungan Papua itu luas dan penyebaran penduduknya cukup merata. Jadi sangat riskan jika tidak diketahui asal-usul seseorang. Yang keenam, tujuan. Ya, tujuan perkawinan dari dua bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu yang pertama, menjaga keteraturan garis keturunan supaya tidak semerawut. Berikutnya, hidup lebih teratur dalam suku. Terus yang ketiga, ada saling menghargai satu dengan lain, baik itu dalam kelompok marga, ya maupun antar kelompok marga. Kemudian yang ketujuh adalah sanksi. Sanksi bagi orang suku Dani yang kawin dengan satu kelompok marga, itu tidak ada sanksi secara tertulis. Tetapi yang ada hanya sanksi adat, ya, atau sanksi tidak tertulis. Yang pertama, itu orang yang memakan masakan yang diolah oleh orang yang kawin dengan sesama marga atau beda marga tetapi masih memiliki hubungan darah, itu tidak akan merasa puas atau kenyang walaupun makanan yang dimakan itu banyak. Contoh, saya yang melanggar aturan adat itu. Orang-orang yang makan di rumah saya, mereka akan merasa lapar walaupun sudah makan banyak. Bagi anak-anak muda mungkin hal itu dianggap biasa, tetapi bagi orang-orang yang paham budaya
dan adat suku Dani, mereka sudah tahu penyebab hal itu terjadi. Berikutnya lagi, contoh yang kedua, yaitu dalam sebuah perkelahian karena suatu masalah. Ya, walaupun kita tidak mengharapkan itu terjadi, tetapi hal itu pasti akan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi orang yang kawin sesama marga, dalam perkelahian, orang yang menjadi musuh itu walaupun dipukul oleh orang yang melanggar adat tadi atau kawin sesama marga ini, sampai babak belur dipukul, tetapi orang itu akan tetap stabil. Bahkan dia dapat melawan dan membalas memukul. Dan pukulan dari lawan itu sangat berbahaya. Sekali kena saja orang yang tadi, yang sudah saya katakan melanggar adat itu, bisa langsung tumbang. 2-3 kali pukulan mendarat, bisa game over. Contoh yang ketiga, itu dalam perang suku. Video penjelasan tentang perang suku dalam suku Dani sudah saya buat. Link videonya ada di kolom deskripsi. Silakan sahabat itu menontonnya. Orang yang melanggar aturan adat dalam perkawinan, itu saat ikut perang suku sangat mudah untuk terkena panah dari pihak lawan. Kemudian panah yang dia atau orang yang melanggar adat itu, melanggar adat perkawinan itu, saat mengenai musuh walaupun tepat di sasaran, misalnya di jantung, musuhnya akan tetap hidup dan lukanya akan cepat sembuh. Hal ini berbanding terbalik dengan orang yang punya masalah atau melanggar adat perkawinan tersebut, sekali saja kena panah dan kena lemparan batu dari pihak musuh, walaupun hanya kena di kaki atau di bagian-bagian tubuh yang sebenarnya tidak membahayakan nyawa, tapi dapat menimbulkan luka parah, dan luka itu akan sulit untuk sembuh, bahkan bisa menimbulkan kematian. Sehingga orang-orang yang melanggar adat tersebut dilarang ikut berperang. Jika memang harus ikut berperang, orang tersebut harus mengikuti upacara adat yang diadakan oleh kepala suku. Tujuannya untuk melepaskan kutuk. Setelah itu baru orang tersebut boleh ikut berperang. Ada sanksi lain, seperti harga dirinya dipandang rendah dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya suku Dani. Ya, itu yang saya ketahui. Jika sahabat itu mengetahui sanksi adat lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagian yang terakhir yaitu perkawinan dengan beda suku. Ya, ini bisa suku dari suku-suku yang ada di Papua atau yang di luar Papua. Ini yang pertama, yaitu dari pihak laki-laki. Kalau laki-laki suku Dani kawin dengan perempuan yang berasal dari luar suku Dani, maka perempuan itu harus mengikuti laki-laki. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video bahwa sistem kekerabatan suku Dani yaitu patrilineal. Tetapi kalau untuk mas kawin, laki-laki dari suku Dani mengikuti aturan adat dari suku perempuan. Shalom, selamat siang. Kami keluarga Waterpa Magai dari Pegunungan Kartens Puncak, kami turun perlu sama keluarga Indei Waromi. Kami perlu dengan adik Nona Sisili Indei. Terima kasih untuk pintu yang terbuka. Mari. Terus bagaimana dengan perempuan suku Dani yang kawin dengan laki-laki yang berasal dari suku-suku lain yang berasal di Papua atau di luar Papua? Perempuan suku Dani itu akan mengikuti suaminya, kecuali untuk mas kawinnya tetap mengikuti budaya atau adat dari perempuan suku Dani. Ya, itu yang saya ketahui tentang adat perkawinan dalam suku Dani secara umum.
Jadi jika sahabat YouTube menjumpai adat perkawinan dalam suku Dani yang berbeda dengan yang saya sebutkan, sahabat YouTube bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, sahabat YouTube, demikian untuk ulasan saya tentang perkawinan dalam suku Dani. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat YouTube semua. Bagi sahabat YouTube yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe yang berada di pojok kanan dari video ini dan klik lonceng agar setiap kali saya upload video baru, sahabat YouTube orang pertama yang mendapat pemberitahuan dari YouTube. Jika sahabat YouTube merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan untuk bagikan di media sosial sahabat YouTube. Dan tinggalkan komentar sahabat YouTube di kolom komentar. Terima kasih sahabat YouTube sudah menonton video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berkarya.